Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Ega Purwanti. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penempatan tulangan pada balok atau bar constraint rapid. Nah, itu penting ya bagaimana menempatkan tulangan pada balok, karena salah menempatkan tulangan di balok ini dapat mempengaruhi lengan momennya gitu. Nah, di sini, ada gambar. Yang section 1 ini adalah tumpuan, yang section 2 ini lapangan. Nah, ini besi tumpuan ini yang atas ini harus menempel ke tumpuannya gitu, harus menempel ke cincinnya gitu. Nah, ini kombinasi penulangannya itu ini kalau di tumpuan itu atasnya 3, bawahnya 3. Kalau yang lapangan di atasnya 2, di bawahnya 3. Nah, ini potongan ini itu potongan kedua cincinnya juga diatur gitu. Biasanya tumpuan itu lebih rapat. Nah, yang ini tumpuan yang ini itu lebih rapat karena gaya lintang di tumpuan itu lebih besar dibandingkan dengan gaya geser dan lintang di lapangan gitu. Nanti kita coba praktikkan bagaimana menggambarkan penempatan tulangan pada balok. Untuk lebih memahami gambar dan gambar ini ada istilah, bentar. Nah, di sini ada istilah. Yang pertama itu ada placement plan dan placement orientation. Nah, kalau placement plan ini adalah ada penempatan tulangan di tengah, di depan, terus di belakang atau menjorok jauh gitu ke sana. Terus kalau placement orientation ini adalah orientasi tulangan besinya gitu. Di sini ada parallel to work plan, parallel to coupler, terus perpendicular to coupler. Nah, biar lebih di sini juga ada contoh-contoh gambarnya ya. Kalau memakai yang current work plan ini itu buat di tengah nih, yang di tengah ini. Nah, ini biasanya itu buat potongan gitu. Nah, ini terus kalau near coupler coverage ini buat yang tampak depan. Nah, tulangan cincinnya ini ada di depan gitu. Terus yang far coupler reference itu di belakang gitu, jauh menjorok ke sana. Terus untuk yang placement orientation, kalau yang parallel to work plan itu buat yang sama ya, ini buat yang di tengah. Terus untuk parallel to coupler itu miring gitu, ke samping ke sana. Terus perpendicular the coupler ke atas, tampak ke ini cincinnya itu kayak gini lah ya. Ini ke samping, hadapnya ke samping, ini hadapnya, kalau yang perpendicular to coupler itu hadapnya ke atas gitu. Supaya lebih jelasnya kita langsung aja ke rapid, buka rapid ya. Ini sini. Nah, sini kita pilih template yang struktural, terus oke.
Selanjutnya kita bikin balok, kita ke struktur, terus kita klik yang beam, sebentar, struktur, kita klik yang beam, kita pilih yang ukuran yang 400 kali 800. Nah, kita gambarin ke sini. Sebentar, kita munculkan display. Nah, kita gambar di sini. Kita 7.000 ya. Nah, udah kan? Udah gitu. Supaya balok ini tidak sendiri, kita kasih kolom ya. Kita kasih kolom, struktur di sini kolom. Terus di sini kita pilih. Nah, di sini kan nggak ada kolom yang kotak ya, yang square. Kita harus lewat family dulu. Kita lewat family. Kita cari struktural, bentar, ininya libraries, kita pilih yang English, terus ke struktural column, concrete, kita pilih yang ini, yang concrete square column, terus open. Nah, di sini udah muncul nih concrete square kolomnya. Kita pilih kolom yang ukuran 600 kali 600. Tempel di sini. Nah, gitu. Terus kita tambahin di sini di kedua sisi ya. Nah, udah gitu. Untuk menggambarkannya, sebenarnya untuk menggambarkan tulangannya itu sebenarnya prinsipnya itu kalau menggambar tulangan itu kita buka 3D dulu ya, 3D. Nah, sini supaya di sini kan ada level sama ini analytical, ini nih ada analytical atau garis sumbu untuk perhitungan struktur eta atau sub. Kita hilangin dulu aja ya biar nanti penulangannya terlihat gitu. Kita ketik pipi, terus di sini di unknown categories kita yang levelnya kita hilangin. Nah, ini terus yang analytical model categories juga kita hilangin. Yang langsung aja dari sini. Terus apply. Oke. Nah, kan udah hilang. Udah gitu. Untuk yang kolom ini kita tinjau garisnya, kita setengahkan, kita ketik lagi pipi, terus di sini di model kategoris kita cari kolom. Nah, ini yang kolom ini. Nah, ini udah ada kolom. Terus di sininya yang half tone-nya kita centang. Ini kita centang. Nah, terus kita apply. Oke. Sebentar. Kita ulangi ya. Kita klik PV.
ini tuh salah, bukan ini ya, harusnya struktur kolom. Kita cari yang struktur kolom. Nah, ini yang struktur kolom, kita yang half tone-nya kita centang. Terus apply. Oke. Nah, kan ini warna kolomnya jadi redup ya, warnanya jadi warna abu-abu. Udah nggak terlihat itu. Sebentar, kita kembali dulu ke level 2. Kita gambar lagi balok ya, satu lagi di sini. Tabin. Terus nah, kita gambar balok lagi di sini. Nah, ini udah. Kita ke 3D. Ini rapat banget ya, kita agak renggangin. Kita renggangin. Kita move. Nah, udah gitu. Cara pertama kita ini kita dua layarin ya, biar terlihat nanti. Nah, cara pertama kita akan tampak yang south. Yang tampak ini, pilih yang south. Nah, ini south ini atau selatan ya, tampak selatan. Untuk mengaktifkan rebar kita klik aja objeknya gitu. Nah, si objek ininya. Nah, ini langsung muncul rebar yang ini. Udah gitu. Objeknya. Kalau di 3D, ketika kita klik rebar, kita cobain ya. Kalau di 3D, ketika kita klik rebar, klik ini, terus rebar, oke. Nah, di sini jenis-jenis tulangannya itu, tipe-tipe tulangan, bengkokan tulangannya itu nggak muncul karena. Nah, jadi untuk itu kalau buat menambahkan tulangan, menggambar tulangan itu kita harus di 2D gitu gambarnya. Nah, di sini ya. Kita klik lagi ini, terus rebar, terus oke. Nah, di sini muncul tipe-tipe tulangannya, rebar shape, browser. Oh, banyak ya. Nah, kita buat aja cincin kita buat cincin di sini itu kita pilih yang M1, cincin yang M1. MT1. Nah, ini itu seperti video yang sebelumnya, semua tipe-tipe ini itu mengacu pada standar yang ada di Archicad gitu. Nah, Archicad itu ada di sini, bentar. Nah, ini nih, kita bisa lihat kayak di sini banyak ya pendetailan bengkokan tulangannya gitu. Nah, ini yang tadi itu cincin yang T1, ini T1. Terus kita cobain ini. Cara menambahkannya itu kita harus kayak mengutak-ngatik dua tool yang udah tadi dijelasin ya, yaitu di sini ada placement plane sama placement orientation. Nah, di sini ada
di yang placement itu ada 3 gambar. Yang pertama itu ada current work plan. Ini itu buat tulangan yang di tengah gitu. Nah, ini itu diperuntukkan untuk potongan gitu ya. Jadi kalau kita menggambarkan ini di sini itu gak akan muncul tuh. Soalnya ini itu kan soalnya ini diperuntukkan buat yang potongan. Terus kalau yang ini near cover reference itu untuk di depan. Kita coba yang ini. Nah, ini muncul kan? Karena ini tampak depan gitu ya. Terus kalau yang ini, coba ini di belakang. Nah, ini yang di belakang juga bisa ya. Terus kalau yang ini, yang orientation, ini tuh buat kayak arah-arah orientasi si tulangannya. Kalau yang parallel to work plan ini buat yang tadi ya, sama kayak yang buat di tengah gitu. Buat ya gambarnya itu buat yang nah ini. Terus yang parallel to cover itu buat yang jadi kita lihatnya harus yang nah gitu loh. Ini perpendicular. Nah, ini yang kayak gini. Misalkan ini gini kan, pakai yang ini, nah gitu. Kalau pakai yang ini, nah nggak muncul kan, soalnya yang ini sama yang ini tuh buat potongan gitu. Ya, kalau yang ininya potongan, di sininya nggak akan muncul gitu. Kita lihat yang ini. Nah gitu ya. Begitu. Kita coba aja ya. Yang placement tadi udah dicobakan. Kita tambahin si cincinnya. Kita pilih ininya, pilih yang near cover reference. Terus yang ininya yang parallel cover. Nah, kita tambahin. Nah kan, oh bentuknya ini ke sini. Harusnya kayak ke depan gitu loh. Coba pilih yang ini parallel to work plan. Nah, bentar. Nah, cuma kita itu akan memberikan cincin itu yang ini. Soalnya yang di sini itu gak akan ketambahin, soalnya ada kolom ini. Nah, ada kolom yang ini, jadi kesininya gak akan masuk gitu. Jadi kita nambahin yang kesini. Ulangi ya, kita klik ini objeknya, terus rebar, terus oke. Kita tambahin cincin yang ini MT1 di sini. Kita untuk arah pengikatnya kita bisa atur juga, kalau mau di sini di bawah kanan atau di atas kiri. Tinggal arahin aja kursornya putar-putar gitu. Baik, kita ulangi lagi ya dari awal. Di sini. Ini itu kan yang ini itu ada kolomnya ya, jadi nggak bisa dikasih cincin. Yang ininya tuh yang baloknya kita ininya wireframe-in dulu ya biar kelihatan. Nah, ini kan ini baloknya, ini kolomnya. Kalau kita kasih ini cincin tulangan yang cincin ini, nah mau di sininya nggak bisa, tapi malah masuknya ke yang kolomnya gitu.
terhalang kolom gitu ya. Jadi mau tidak mau untuk menambahkan cincin di balok ini itu kita harus memotongnya dulu. Beda sama balok yang satunya ini kan gak ada kolomnya nih, ini bisa langsung. Kita coba ini hapus ya. Nah ini kalau diklik ini itu yang kekliknya malah baloknya ya. Yang kita mau tuh yang ininya. Kalau gak bisa, misal dikliknya pakai tab terus aja gitu tuh. Tab. Nah di tab ini kan udah tulangannya kita hapus. Kita coba lagi klik ini, terus rebar. Oke. Nah kita tambahin yang cincin ini. Tuh kalau ini kan udah bisa langsung dikasih tulangan. Kalau yang ini gak bisa ke yang ini, ke yang balok ini, malah ke yang kolom. Jadi kita cobain ya di ini 3D. Nah ini kan tulangan yang barusan cincinnya itu ada di depan nih. Kita coba kalau pakai yang di belakangnya gitu. Kita klik ini, terus rebar. Bentar. Oh iya, kalau di 3D itu gak bisa menambahkan tulangan, jadi harus ditambah ini. Kita yang level 2-nya kita cancel dulu ya, close dulu. Kita ganti dengan yang ini. Kita klik WT. Nah, udah ya. Nah, kita klik yang ini. Ini kan baru yang ada di depan nih. Kita tambahin yang belakang. Kita klik ini, terus rebar. Nah, ini di placement plane-nya kita pilih yang far cover reference buat yang di belakang. Nih, terus kita klik di sini. Nah, nah gini. Nah, ini udah di 3D-nya, ini yang belakangnya udah ada tulangannya. Cuma ini tuh dikarenakan ini tuh ada depan, belakang, ini tuh beda sistem ya. Jadi harus satu sistem aja. Soalnya kan kalau ini kan baru satu gitu. Supaya banyak kita klik ininya, cincinnya. Nah ini kan yang keklik baloknya ya. Supaya kita keklik ini kita pakai tab. Nah ini kan udah ke tab. Nah udah gitu. Di sininya pilihnya bisa di sini. Nah di sini ininya pakai maksimum spacing. Nah ininya untuk jaraknya kita 150. Terus apply. Nah udah kan, ini udah banyak. Cuma di sini yang sebelah sini ini itu double. Soalnya tadi kan beda sistem. Ini tuh yang belakang. Misal kita ubah yang belakang ini. Nah ini kita ubah ininya maksimum spacing, ininya kita pilih berapa ya, 400 gitu. Nah ini tuh kelihatan kan, ini lebih jelas, lebih renggang kalau ini yang belakang. Tapi ini tuh harus satu aja gitu, satu sistem. Jadi yang ini kita hapus aja. Nah kan ini udah jadi tulangannya satu sistem gitu. Nah beda lagi kalau yang ini, yang sebelah sini tuh gak bisa. Kita cobain, tapi kita cobain potong ya, dengan memotong ini. Kita hapus aja yang ini, soalnya biar gak ngehalangin. Kita delete. Nah udah.
Udah gitu kita untuk memotongnya itu kita pergi ke sini, pergi ini nih, pilih yang section, sini ya, pilih yang section ini, di yang shoot ini kita pilih yang section. Kita potongnya di kembali ke level 2. Nah, level 2 ini kita pilih yang section tuh yang ini ya. Potongnya bentar, kita ulangi, potongnya kita di sini. Nah, kalau kita mau nah ini buat mindah-mindah arahnya, kita arahnya ke atas aja ya. Nah, kita lihat nah di sini di project browsernya yang awalnya nggak ada kata section, sekarang ada section, soalnya barusan dipotong ya. Kita lihat di section ini, section 1. Nah, ini udah dipotong. Kalau misalkan kita ke level 2 lagi, terus ininya misal kolomnya mau kelihatan, ini bisa dikeatasin. Terus kita lihat lagi ke section 1. Nah, ini kan jadi kelihatan nih kolomnya ini. Tapi kita cuma supaya bisa menambahkan cincinnya, kita potongnya segini aja. Udah gitu, ke section lagi. Nah, ini buat area yang kotak ini kita tiadakan aja ya, supaya tidak menghalangi. Klik ini kan, terus klik pipi. Nah, di sini kita cari yang bagian section, kita matikan. Section di yang anonet kategoris, kita yang sessionnya matikan. Nah, ini yang section. Terus oke. Kenapa gak hilang? Coba kita ulangi lagi, pipi. Sini di anonet yang section, kita pilih ini nih, ternyata pakai yang kayaknya section box. Kita oke. Nah, yang tadi yang silang-silang gitunya udah ada. Udah gitu, kita coba tambahin cincinnya. Kita klik ini, terus rebar, terus oke. Nah, terus kita tambahin cincinnya. Nah, ini kan nggak ada, karena mungkin di sininya jangan pakai yang var, tapi kalau buat potongan itu pakai yang current work plan. Nah, pakai yang ini. Nah, ini udah ada. Yang ininya ya benar ya, ini udah. Nah, ini udah muncul nih di sini di 3D-nya. Nah, tapi ini kan baru satu. Buat yang sebelah, nah biar banyak, kita klik ininya. Ini kan gak klik ya ininya, baloknya, cincinnya kita tab. Nah, ini kan udah. Terus ya yang ininya pakai maximum spacing, ininya kita pilih 150. Enter, apply. Nah, ini udah. Nah, ini udah tambahin gitu. Nah, jadi ini itu dengan cara dipotong ini itu untuk mensiasati apabila
tidak bisa menambahkan, nggak bisa menggambar cincin pada balok tersebut. Maka kita menggambarnya melalui potongan. Yang kedua, kita membuat jarak cincinnya itu biasanya kalau tumpuan itu 100 mm atau 10 cm. Jarak antara sengkangnya gitu ya. Kalau lapangan itu jarak lebar sengkangnya ini itu 150 biasanya. Yang ini terus kita coba ke easting ya, ke tampak samping. Nah, ini tampak sampingnya kayak gini. Nah, pertama itu kita tentuin dulu jarak ini ke sini ya. Di sini kita anonet, ini udah di anonet, terus line kita klik ini. Nah, ini jaraknya 6.400 ya. Nah, ini biasanya itu bentangannya itu seperempatnya gitu. Seperempatnya itu seperempat dari 6.400 itu yaitu 6.400 dibagi 1/4 dikali 1/4 yaitu 1.600 atau bisa juga 1/2 gitu ya. Jadi nanti di sini setengah gitu ya. Ini yang level ininya kita hilangin ya biar tidak menghalangi. Kita klik PV, terus di sini di anonet kategoris bagian levelnya kita matikan. Level mana level? Nah, ini yang level. Kita oke. Nah, ini hilang. Yang ininya juga yang sectionnya kita hilangin ya. Kita klik PP juga. Terus di sini di anonet kategoris. Kita yang sectionnya hilangin. Nah, terus apply, oke. Nah, ini udah hilang. Nah, jadi di sini zona tumpuan ini itu di sebelah sini setengah, di sini setengah. Kita bikin garis bantuan ya dengan cara di sini ada anonet, terus detail line atau kita klik aja DL. Nah, DL itu kita dari sini ke sininya kita 1.600 ya, tadi udah seperempatnya dari 6.400. Nah, udah kan? Itu ke sini lah. Udah gitu. Udah gitu kita ini kan tulangannya gak kelihatan ya. Kita di sininya kita wireframe. Nah, ini kan udah kelihatan. Kita tarik ya yang ininya cincinnya. Ini belum kepilih ya, pakai tab. Nah, ini kita tarik sampai sini. Nah, ini misalkan kalau kita mau menghilangkan yang ujung ini sama ujung ini, kita bisa centang ininya dihilangkan satu, tuh kan di sini menghilang satu. Mau yang di sini juga misal mau dihilangkan bisa dicentang ini, tapi kita yang dihilangkannya yang di sini aja, yang ini jangan ya, soalnya nanti bakalan ada cincin yang beda jaraknya gitu. Nah, di sini itu untuk tumpuan itu jaraknya itu harusnya 100 ya. Di sini 150 harusnya, di sini 100 ya, kita ganti 100. Apply. Nah, ini udah 100. Udah gitu kita tambahkan juga ke sebelah sini, yaitu kita mirror aja ya. Ini kita mirror. Kita klik dulu, terus
mirror atau bisa DM atau DM ya, kita tulis DM. Nah, kita ke tengah sini, kita klik sini, terus ya udah nah ini udah ke mirror selama menghilangkan yang di depannya. Tadi ini udah hilang ya yang depannya. Udah gitu kita tambahin juga yang cincin di belah di tengah ini. Kalau yang di tengah ini itu yang di lapangan itu biasanya 150 ya. Kita copy aja yang ini, kita klik tab. Nah, kita copy biasa ini, kita klik di sebelah sini, terus kita tempelkan sebelah sini. Nah, itu udah gitu kita tarik aja sampai sini, sampai sini. Nah ini kurang satu ya. Yang ini kita klik satu. Nah, yang tengah ini kita ubah jaraknya jadi 150 atau nah ini udah 150 atau kita ubah jadi 200 aja ya biar lebih kelihatan. Nah, ya udah ya, ini jarak yang tengahnya itu 200. Udah gitu kita lihat di section ya. Ya ini yang section ini. Kita lihat di section. Sini kan ada selimut beton. Selimut beton nih. Untuk merubah selimut beton, buat itu dikliknya itu jangan di tulangannya, jangan di cincinnya, tapi di ini di hostnya ini nih, yang host betonnya. Nah, misalkan kita mau kayak mengubah selimut betonnya jadi 20 cm, 40 cm, itu di settingnya di host betonnya, bukan di cincinnya. Kalau kita mengklik cincinnya ini, itu tuh untuk mengubah diameter cincinnya, hooknya gitu, diameter bengkokannya gitu, hooknya berapa nanti tuh gitu. Kita klik aja yang host betonnya. Sebelum itu di sini kan yang betonnya terlihat hitam gitu, tebal. Kita bisa ubah skalanya. Nah, ini nih jadi 20. Nah, ini lebih tipis, lebih kelihatan. Udah itu kita klik ya yang host betonnya. Udah gitu ke bagian sini, di bagian belum. Nah, ini udah diklik. Nah, di bagian rebar covernya di sini ada bottom, ada rebar bottom, ada top piece, ada bottom piece, sama other piece. Kalau top itu buat selimut beton ke atas, kalau bottom buat yang bawah ini, kalau other piece itu buat samping gitu. Kita coba yang bawah ya. Yang bawah kita pilih yang nih, kita coba yang ini. Nah, itu kan udah ke bawah. Coba kita yang atas. Yang atas ini yang top. Yang top kita samain ini yang 20. Nah, itu ini ke atas. Terus kita coba ubah yang samping. Samping juga kita pilih yang ini, apply. Nah, ini udah keubah ya semua. Coba kita undo aja ya. Nah, undo. Kita pilih yang di Paul aja gitu ya. Kita pilih yang di Paul aja. Sekarang kita buat tulangan utama. Ini kan baru cincinnya aja. Kita
bikin tulangan utama. Caranya itu dengan di sini kita ke struktur, terus pilih rebar. Nah, udah di rebar, tulangannya itu kita pilih tulangan tipe pertama. Ini yang tipe lurus ini. Nah, udah gitu, kita klik, kan ini arahnya bukan ke sini ya, maunya menjorok ke sana ya. Kita pilih ininya, yang ininya pilih yang ini. Nah, ini gini ya. Kita tempatkan di sini. Satu. Udah gitu, kita pilih, ini kan baru satu. Kita pilih jumlahnya ya. Di sininya kita pilih jadi fixed number. Fixed number. Wah, ini bentar. Di sebelah sini. Kita ulangi bentar. Kita klik ini, terus ininya fixed number, ininya udah ya 3, enter. Oh, ini mah ke bawah ternyata. Nah, ini kan ke bawah. Kalau ke samping itu gimana? Ke samping kita ulangi ya. Ke samping itu kita klik dulu, terus kita coba rebar. Kita ke rebar. Nah, di sininya kita pilih yang ini. Coba kita pilih yang ini. Edit constraint. Kita ulangi dulu aja. Ini kita hapus dulu. Kita ke rebar. Nah, ininya kita pilih yang ini ya udah. Kita tempatkan di sini. Nah, begitu. Ini kita klik. Ininya fixed number. Ininya nah, ini kan jumlahnya udah ada 3 nih. Fixed number ini jumlahnya ada 3. Terus ini kan baru yang ke samping. Kalau ke bawah itu gimana tadi? Cara yang ke bawah itu kita klik lagi rebar ya. Udah gitu, kita pilih ininya itu yang paralel to cover. Kita tempatkan aja di, misal di sini ya. Di sini. Udah gitu, kita klik ini. Ininya pilih yang fixed number. Ininya 3. Oh, ininya masih tetap kayak gini ya. Arahnya berarti tadi salah. Kita delete lagi. Jadi kita tuh harus pintar-pintar nyari aja gitu, nyari posisinya. Kita klik rebar, terus yang ininya kita pilih yang ini, ininya pilih yang ini, kita klik, ininya kita pilih yang ini, yang buat potongan ya. Potongan ini di sini. Terus ini kita jumlahnya kita edit jadi fixed number. Nah, ini udah jumlahnya 3. Nah, ini ke bawah. Ini udah ke bawah. Udah gitu. Nah, kita constraint. Gimana sih cara mengconstraint? Constraint itu buat menempelkan tulangan yang ini ke cincinnya gitu, yaitu dengan cara kita coba yang ini dulu, kita klik ini. Nah, ini nggak klik ya, kita tab. Nah, ini udah keklik. Nah, di sini kita pilih rebar, terus
edit constraint. Nah, mau dikeatasin, ini kan ada yang sebelah sini itu ada yang oranye vertikal, terus ini horizontal. Kita mau yang horizontal, kita klik yang ini. Nah, kan berpindah ya. Udah gitu, kita klik ininya. Bentar, ininya kita ubah dulu jadi find. Salah. Yang sebelah sininya kita edit dulu jadi find biar kelihatannya ada 2 garis. Nah, ini ada 2 garis kan? Begitu. Kita ulangi yang ini. Kita edit constraint. Terus kita pilih yang ini, yang vertikal ya. Udah gitu, kita klik ini. Nah, ini udah. Terus jangan lupa finish. Nah, ini udah nempel ke situ. Terus gimana sih buat di bawahnya juga pengen ada 3 ini. Itu kita bisa mengkopinya aja gitu. Kita klik ini. Terus copy aja di sini. Nah, di sini kita cobain copy di sini. Bentar. Ini harus di copy-nya pakai yang ini copy. Nah, ini udah di copy ya. Ini kita pindahin ya. Tadi udah edit constraint. Kita pilih yang horizontal. Nah, udah gitu. Kita klik yang bawah sininya. Nah, ini kan udah nempel nih. Jangan lupa klik finish. Nah, ini udah ukuran ribarnya kita ubah jadi 22. Nah, ini udah 22. Yang atas juga kita ubah jadi 22 ya. Ukuran 22. Nah, ini ke klik. Ntar ini gak klik. Nah, ini udah ke klik. Ribarnya kita 22. Nah, ini udah lebih besar. Nah, terus ini buat yang samping yang ke bawah, kita constraint juga ke sebelah sini, kita ribar. Terus sebentar sebelum itu, yang ini kan yang ini kita hilangin aja yang ujung-ujungnya. Ini matikan centangnya. Karena apa? Karena itu tuh bertubrukan sama nanti bakalan bertubrukan gitu. Jadi kita kita pilihnya ini, pilihnya kita 2 aja, 4 ini 4. Nah, 4 kan bentar, ini 2 aja, 2. Bentar. Ini enggak ke ini. Nah, ini kita pilih 2. Nah, ini 2. Udah gitu kita klik. Terus edit constraint. Kita pilih. Nah, ini tuh ada di bawah ya. Kita pilihnya yang vertikal. Jadi yang dijadiin warna oranye itu yang ini nih, yang vertikal. Kita klik. Nah, udah gitu kita klik ya si cincin yang sebelah sini. Nah, ini udah nempel ya.
Terus kita mau menambahkan tadi lupa finish. Kita ulangi ya. Edit constraint. Terus ininya pilih yang vertikal. Terus pilih cincin yang sebelah sini. Nah, udah gitu jangan lupa klik finish. Nah, ini yang ke bawah ini udah constraint ya. Kita ubah ukurannya sini jadi 22. Nah, yang ini yang ke samping kita ubah aja ya, biar membedakan. Kita ubah ukurannya jadi 26 aja. jadi 36. Nah, ini yang bawahnya juga. Bawah 36. Nah, udah gitu. Ini kita tambahin juga yang ke bawah ke sebelah sini. Kita ini copy sini. Kenapa ya gitu? Kita klik aja. Copy. Nah, kan di sini ya. Kita move sini. Biar lurus sama ini. Kayak gitu. Ntar kita copy ini. Tempatkan di sini. Nah, ini malah ke sini ya. Apalah, kita klik aja. Yang ini. Ntar. Nah, ini kita edit constraint. Terus ininya bentar, kita ke bawah. Ini. Ke bawahin. Nah, kita pilih, kan ini yang oranye itu horizontal ya. Kita pilih yang vertikal. Ini. Terus kita klik yang ini. Nah, ini udah ya. Jangan lupa klik finish. Nah, ini udah. Nah, ini kayaknya ada duplikat nih. Kita delete. Nah, ini penempatan tulangnya udah beres. Kita coba lihat di 3D-nya. Sini. Nah, ini udah ada yang tulangan utamanya nih. Terus gimana sih kita cara membengkokkannya? Kita pilih yang ini. Atau kita pilih yang ini nih. Sininya, di sectionnya kita pilih yang ini. Nah, kita pilih di sectionnya, pilih yang ini. Kita tab. Nah, itu udah terpilih. Nah, di sininya kita pilih di hook at star-nya, jangan none ya, tapi
kita pilih yang 90 derajat, terus apply. Nah ini yang startnya udah bengkok ya. Terus kita yang N-nya juga kita bengkokkan juga yang ini. Atau bisa langsung klik di sininya, di yang 3D-nya. Nah, kita klik itu. Terus di N-nya, hook at N-nya 90 derajat juga. Terus apply. Nah, ini udah. Ini yang bawahnya kita simpan aja ya, jangan dibengkokkan. Begitu, biar terlihat ya ininya. Define. Udah gitu. Kan nanti juga di sini bakalan ada tulangan juga. Jadi ini tuh untuk mengikat nanti apabila ada gempa gitu, tahan terhadap gempa. Nah ini kan yang sebelah sini itu memanjang ya ke sana. Ini memanjang. Kita bikin 3 tipe seperti 3 cincin ini. Ketiga cincin ini 3 tipe kan. Untuk kita ke easting. Nah ini easting kan. Jadi ini tuh bukan di sini gitu ya. Kita pindahkan aja ininya. Kita klik dulu yang ini. Sebentar. Kita klik tulangan yang ini. Nah ini udah. Kita pindahkan ke sebelah sana. Bentar. Nah, ini pindahkan sampai sini. Sampai sini. Nah, kita ubah ininya jadi ini kan udah dipindahin. Udah gitu. Udah itu hook end kita buang. Kita klik lagi yang ini. Klik hook end-nya kita buang. Ini kita non. Nah, play. Nah, ini udah ya gini. Kita sampai sini. Udah gitu. Udah gitu, ini kan kita lihat di 3D-nya. Nah, ini kan udah, nah udah berpindah ya segini. Ini kan ada 3 buah ya. 3 buah gitu. Ini pinggir-pinggirnya kita buang. Kita buang gitu. Kita hilangkan. Kita ke tampak atas. Nah, ini ke level 2. Nah, ini kan nggak tulangannya nggak kelihatan. Kita ke ininya ubah ke wireframe. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini tuh kan 3 buah nih. Kita klik dulu yang ini. Yang ini. Nah, yang ininya sebentar. Ininya hilangkan, ini juga hilang. Nah ini kan tuh jadi satu. Cuma ada satu. Jadi satu aja ya, kita buat satu aja. Udah gitu, kita tinggal ngekopiin jadi
ngekopiin atau bisa dimirrorkan. Itu kita mirrorkan dulu, kita klik yang ini, kita keis dulu, keis. Nah, yang ininya kita pilih yang yang sebelah sini ya, kita iskan yang sebelah sini. Yang ininya kita hilangkan dulu, yang sebelah sini, kita iskan yang sebelah sini. Nah, ini kita mirrorkan aja yang ini. Mirror itu kita klik DM, bentar, kita ulangi, kita klik ini, terus DM, mirror itu DM ya, terus kita cari tengah-tengahnya. Nah, ini tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Oke. Kita pilih tengah-tengah. Oh, tadi udah ya. Nah, ini kan udah. Kita coba lihat di 3D-nya. Nah, ini udah gitu. Udah gitu. Ini kan untuk ruangan utamanya itu di yang kedua belum ada. Kita buat lagi di sini. Jadi pokoknya di tumpuan itu ada 3, di lapangan di tumpuan ada 3, di lapangan ada 2. Kita coba di sini, kita bisa copy aja. Kita copy aja yang ini. Kita pilih aja ke rebar, terus kita buat lagi ini yang tipe ini. Nah, di sini kan nggak ada nih. Kita pilih yang ininya, ini cover. Nah, coba di sini ada nggak? Nah, ini kan cuma titik aja. Yang ininya pilih yang ini, cover. Bukan yang cover, yang paralel. Nah, yang paralel ini. Kita bikin sebelah sini dulu aja ya. Nah, udah. Kita lihat di sectionnya. Nah, ini ada ya kecil. Kita samain ukurannya seperti ini. Kita klik ini, ukurannya itu tadi 36. Nah, ini udah 36. Ini kan baru satu. Di sininya kita pilih fixed number. Terus di sininya kita pilih jadi 2. Nah, ini udah 2, udah gitu. Kita constraint di sini rebar, terus edit constraint. Kita ke atasin untuk ditempelin ke sini itu. Ini tuh arah horizontal. Jadi kita jadikan yang horizontal ini jadi oranye. Kita klik ini, terus kita pilih ini. Nah, udah. Jangan lupa klik finish. Nah, udah. Nah, jadi yang sebelah sini itu lapangan tumpuan itu 3, lapangan 2 gitu. Kita coba lihat di sininya. Nah, ini untuk yang ini, yang startnya kita jadi 90. Apply.
display. Udah gitu, udah. Nah ini udah beres ya, bikin tulangannya kayak gitu. Coba kita lihat di tampak atasnya. Nah ini tampak atasnya. Nah ini di sectionnya. Terus kita bikin lagi. Ini kita bikin lagi section yang lainnya gitu. Kita klik ini section. Kita pilih ini di sini. Bentar. Kita pilih ini di sini. Nah, kita luruskan aja. Luruskan. Nah, ini jangkauannya sampai sini aja. Oke, jangan kejauhan. Sini. Sampai sini. Nah, udah kan kita lihat di section ini kan section 1 nih. Kita lihat di sini udah bertambah di project browsernya itu ada section 2. Nah, ini di section 2. Oh, bentar. Tadi itu ada kesalahan ya. Di yang section 1 gambarnya tadi salah. Nah, ini di section 1 ini tuh jumlahnya ada 3. Nah, 3. Kita lihat di section 2. Nah, di section 2 harusnya mah enggak, ini benar tadi. Nah, ini buat tulangannya kita solidkan ya biar terlihat ininya. Pilih yang fine, terus di ininya di grafik, mana grafik, di bagian grafik display option. Sebelum itu kita select dulu semuanya. Nah, udah gitu filter, terus check none, kita pilih yang di centangnya, pilih yang struktur rebar. Oke. Udah gitu kita pilih di yang bagian grafik view visibility state edit. Udah gitu kita centang yang view as solid yang 3D view yang ini. Terus oke. Nah, kita lihat. Nah, ini udah solid ya warna tulangannya. Kita kecil.